Udah. Ya. Ini mau ada siswa yang mau Silakan. bertanya, tetapi tidak berhubungan dengan tentang Ramadan di Eropa atau Islam di Eropa. Ada beberapa hal mengenai mungkin tentang Islam juga. Kak. Yang lainnya kalau mau tanya. Pak Farid, ini Yang lainnya boleh lewat SMS. lewat SMS. Pak, saya mau nanya, kan Siapa ini? nama saya Ika, saya dari Ekstra Pramuka. Yang tadi Pak. Pakai Skype mungkin Pak ya? Bisa. Iya. Pakai apa? Skype. Udah langsung aja. Oh ya. Gini Pak, kan maaf ya Pak, sebelumnya ini agak membedakan. Saya mau tanya, kan kalau seandainya Ini biar hidup, Mbak. Mbak biar hidup apanya? PowerPoint. Ini ya, PowerPoint-nya biarin aja. Mungkin saya akan jawab lewat ini juga. Oke ya. Gimana? Kan Silakan. gini, sebelumnya saya minta maaf, ini kayaknya agak membedakan gitu antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kan gini, ini saya mendengar informasi dari orang lah, katanya kan kalau di Singapura itu sudah nggak ada pengemis, tapi masih ada kayak pasar tradisional. Apakah di Eropa itu masih ada kayak warteg-warteg apa pengemis gitu Pak? Apa masih ada pasar tradisional kayak gitu Pak? Terus kan ini katanya apakah kan masjid katanya itu ditutup terus dijadiin sebagai objek wisata? Itu untuk zaman dulu saja atau sampai saat ini masih ditutup sebagai objek wisata saja, nggak digunakan sebagai tempat ibadah? Ya, sudah. Dah, terima kasih. Masjid yang saya ceritakan tadi itu di Cordoba. Di Cordoba itu di Spanyol. Itu justru hari ini yang jadi tempat wisata. Jadi kalau kalian ke sana, Anda hanya akan melihat masjid-masjid dan istana Alhambra itu hanya menjadi tempat wisata, tidak untuk sholat, karena tidak ada Muslim di sana. Itu. Terus sedih ya, emang menyedihkan itu. Kemudian padahal bagus sekali, masjidnya sangat bagus. Kemudian apakah ada pengemis? Nah, Eropa itu begini kalau kalian lihat. Eropa yang sebelah selatan itu Eropa yang miskin. Eropa yang mendekati pantai selatan ya. Itu seperti negara-negara Spanyol, Portugal, Italia, dan Yunani. Itu negara yang kurang beruntung, secara ekonomi mereka tidak terlalu kaya. Kemudian di utaranya sedikit itu ada negara-negara yang mulai kaya. Nanti makin ke utara makin makmur. Yang ke utara sedikit itu Belanda, kemudian Prancis, Belgia, Swiss, itu negara-negara cukup kaya. Lebih kaya lagi ke utara, itu lagi negaranya Jerman, kemudian Norwegia, Finlandia begitu. Nah, di negara-negara yang saya sebutkan terakhir itu nggak ada pengemis, nggak ada orang miskin, tetapi juga nggak ada orang kaya. Di Jerman ini, orang tidak peduli mau naik sepeda, mau naik mobil, karena ada juga sepeda yang harganya 15 juta. Atau kemudian mobil yang, dan orang tidak lagi peduli dengan orang lain. Kemudian warteg gak ada, karena salah satunya tidak mudah orang membuat usaha di sini. Semua apapun jenis usaha yang menghasilkan uang itu harus dilaporkan pada pemerintah. Bahkan kamu membuat asongan pun itu harus izin dan hasilnya dibagi ke pemerintah. Nah, nanti oleh pemerintah dibagi ke orang-orang miskin. Makanya di sini orang nganggur itu dapat uang, orang tua dapat duit, orang tidak punya pekerjaan itu ada gaji. Tapi juga mereka stres itu, bukan lalu seneng wah kerja digaji, enggak, karena mereka dikit sekali uang untuk gajinya itu. Ya, saya aja pernah kepikiran, saya pernah di malam Indonesia itu
jualan makanan laris sekali. Saya bikin martabak sama teman-teman, kemudian ada yang bikin macam-macam lah, roseles atau apa, pokoknya makanan Indonesia gitu, laris. Roseles, bakwan, itu orang-orang sini suka, orang sini nggak pinter masak. Tapi ketika saya mau jual, wah langkah susahnya. Mau dijual kemana itu nggak ada yang mau, nggak boleh. Tak titipkan ke toko nggak mau. Kamu harus punya izin untuk usaha ini. Tanya itu kok om? Iya nggak bisa, kamu harus punya izin. Kamu harus izinnya susah sekali. Nanti harus dilihat kebersihan rumah saya, dapur saya, kebersihan airnya, dan macam-macam hanya untuk bikin bakwan. Gitu. Jadi makanya saya jual waktu malam Indonesia murah, mahal. Satu bakwan 15.000, laku keras itu. Satu martabak 15.000, es cendol 15.000, satu gelas kecil-kecil. Nah, untung banyak itu. Tuh, silahkan yang lain. Silakan yang lain yang mau tanya. Assalamualaikum Pak Farid. Pak, saya Anissa. Saya hendak bertanya mengenai yang tadi kan di sana pemerintah itu tidak mengatur mengenai agama dari para penduduknya. Nah, lalu bagaimana jika orang Muslim di Eropa hendak berangkat haji, apakah mereka berangkatnya itu apakah dipermudah, apakah atau mungkin caranya mungkin bagaimana gitu? Terima kasih Pak. Ya, orang haji di sini seperti orang mau piknik. Itu bukan jadi ada tur, kayak misalkan mau tur ke Indonesia, tur ke Bali, tur ke Mekah seperti itu. Jadi yang ngurusi itu swasta, tur seperti itu. Jadi seperti di Indonesia kan juga ada haji yang lewat tur, yang lewat pemerintah, yang lewat tur. Di sini juga. Apakah jalan? Tidak. Asal nggak mengganggu ketertiban umum itu tidak jalan. Seperti itu. Makanya terus Islam akan paling lambat akhir abad 21 itu sudah menguasai Eropa. Nah, lalu manfaat yang bisa diambil itu kita bisa belajar dari orang-orang sini. Ada nilai positifnya juga sih. Misalkan masyarakat Barat itu berpikir terbuka, rasional, tidak emosional. Jadi kamu menghina itu orang sini, dia tidak lalu memukul, dia hanya diem, kadang nggak apa ya. Jadi seperti karena dia mikir rasional, ini kalau tak pukul urusannya bisa dipenjara lama gitu. Jadi paling orang marah teriak-teriak, hanya keras-kerasan gitu. Tapi kalau kata-katanya udah menyakitkan pun itu bisa dihukum lama. Rasional sekali. Terus orangnya mandiri, disiplin. Jadi orang anak muda dilepaskan dari orang tuanya itu usia 15 di sini itu. 15 sudah kerja sendiri, kadang kerja di tempat orang tuanya dan digaji oleh orang tuanya. Jadi sangat mandiri. Oh, di tempat kita kan enggak, bahkan sudah berkeluarga, punya anak masih ikut orang tuanya. Nah, kan gitu. Kemudian tertib. Wah, yang namanya tertib itu disiplin, tepat waktu itu mengerikan di sini. Saya sampai capek kalau ikut itu karena jadi orang bikin acara misalnya itu bukan hanya mulainya yang tepat, tapi berakhirnya itu tepat sesuai rencana. Kereta tidak pernah terlambat, bahkan 1 menit pun setiap hari. Jadi kita seperti capek, tapi orang-orang sini kalau dibikin seperti Indonesia malah mereka capek. Kemudian jujur, sportif, dan itu tadi sederhana. Nah, yang sama sederhana itu mereka itu tidak konsumtif. HP lah contoh ya paling mudah ya. Handphone kurang apanya. Ini negara sangat maju. Tapi saya lihat orang memakai handphone tidak seperti di Indonesia. Jarang orang punya misalkan BlackBerry